Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini saya sedang di kota Bandung bersama Kang Ustadz Boni, Masya Allah. idola para pemuda-pemudi milenial, Masya Allah. Masya Allah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, saat makasih banyak loh. Udah bersilaturahmi ke sini, aduh jadi nggak enak nih. Ini Masya Allah ya, Aduh, di Masya Imah Allah. Dakwah. Imah dakwah. Pertama kalinya nih kita ke rumah ini, ke markas beliau yang semoga senantiasa dikucuri keberkahan dan keridhaan Allah Ta'ala ya. Masya Allah. Ustadz, Siap. kayaknya ada kesinambungan ya, ada hubungan erat antara dakwah kita ya yang fokus di dunia ruqyah syariah. Ya. Ya, kita ngulik-ngulik gangguan jin dengan para jombloan dan jomblowati nih, Ustaz. Wah, apa nih tanya? Ada Kayaknya ya itu nanti ya, bisa ya nyambung iya, ya? kayaknya bisa kolaps kita ya. Harus, Tat. Jadi mudah-mudahan ini kan tadi pandemi segera berlalu, Amin, kita amin. bisa meruqyah para jomblo juga ya, Masya Allah. Kita bikin judul besar Ruqyah for Jomblo. Ruqyah for jomblo. For jomblo. Harus ikutan berarti. Itu bisa ya, Ustadz ya? Bisa, Bang. Ruqyah for jomblo itu ya. Cuma harus ikhtiar juga, Ustaz. Ah, Mungkin kan antum selama ini sudah banyak ya mendakwahi para Masya jombloan, jomblowati dan Iya. teman-teman pasti nama Ustadz Hendy Boni nggak asing di telinga antum semua. Boosternya Masya Allah. Tersebar di Instagram dan medsos-medsos milik beliau. Ustadz, Siap, selama ini Ustadz. Ustadz, ada ndak di antara para jomblo-jomblo itu yang kelakuannya aneh-aneh, Ustadz? banyak, Tat ya. Gimana ya? Kelakuannya macem-macem lah. Dari mulai yang kan mereka jomblo tuh bukan karena pilihan kadang ya, Tat ya. Karena situasi, karena diputusin, dikhianati, sampai depresi gitu ya. Kadang kita nggak bisa, kalau aku gitu, Tat. Kadang aku nggak bisa ngeremehin curhatan jomblo gitu kan. Karena kayak kalau kita ngedenger ketika putus tuh kayak, cuman putus doang gitu. Tapi buat dia tuh kayaknya hancur, jatuh, sampai nggak bisa makan, nggak bisa, Ya Rob. udah sampai gitu, Tat. Sampai bahkan ada yang dia kecewa sama Allah. Kecewa, kenapa Allah kok gini banget sih ke aku gitu. Aku sholat udah gitu, ibadah rajin katanya. Tapi justru akhirnya balasannya kok malah dikhianati, dikecewakan. Ya sampai sejauh ini sih yang ada mungkin sampai yang kayak mau bunuh diri ya, sampai yang kayak gitu. Sampai mau Sampai bunuh diri ya? diri gara-gara ditinggalin sama pasangannya. Dan memang kekecewaannya itu salah satunya karena sudah terenggut ya sampai ke seks gitu, hubungan pacarannya itu. Jadi akhirnya kecewanya luar biasa gitu. Memang kan kalau konsep laki-laki ketumbar, Ustaz. Ketemu tumpaki bubar. Astagfirullahaladzim. Ketemu tumpaki bubar. Itu kasar nggak sih bahasa, maaf ya. Tapi ya itu memang jadi target berpacaran kalau aku lihat. Tapi memang fenomena zaman sekarang begitu ya, Ya, Ustaz, ya, nauzubillah, pemuda-pemudi luar itu ya. Sangat-sangat miris, Ustaz, karena mereka sudah menjadikan juga kayak bahan informasi tentang mohon maaf kayak asusila itu jadi kayak bercandaan gitu. Kayak misalkan kalau teriak koruptor tuh kayaknya bisa teriak kasar gitu. Kalau ada yang perampok bisa teriak kasar. Kalau ada yang begal bisa teriak kasar. Tapi ketika ada kasus asusila yang ditanya mana linknya, kayak gitu sih. Ya jadi kayak udah hal yang udah biasa gitu. Jadi minta linknya tuh maksudnya jadi kayak dia kan kalau ke yang lain tuh ada, maksudnya ada proses kayak dia marah gitu dengan korupsi, dia marah dengan pemukulan, pembunuhan. Tapi ketika kasus asusila atau ya tadi ada film video porno yang terunggah, itu justru dia tidak jadi marah. Bahkan saya pernah ada lewat di beranda, Ustaz, ya. Iya. Di salah satu medsos saya ada sosok wanita yang memang menggunakan baju yang tidak sepantasnya ya sebagai seorang muslimah. Ya, ya. Itu dikatakan oleh para netizen-netizen yang gak jelas, ini adalah tanda pemersatu bangsa katanya. Itu dia. Makanya disebutnya jadinya Karena sepakat semua. iya, semuanya sepakat, Tat. Link bahkan disebut kayak wanita pemersatu bangsa, link pemersatu bangsa. Itu kayaknya kenapa harus dengan itu gitu. Dan akhirnya ke anak muda mungkin tujuannya jadi gitu juga, saat yang Ana perhatikan. Sejauh ini yang anehnya begitu sih, Tat. Dan miris lah ya kalau yang jadi ininya ngelihatnya jadi miris kegiatan
Jadi ngeri juga Ustaz ya. Sangat-sangat mengerikan. Memang ini tujuannya bukan membuli para jomblo. Jomblo memang jangan dibuli. Nggak boleh, Tat. Tapi juga harus disemangati. Disemangati, disayangi. Karena Disayangi, kita kasih sayang gitu, Tat. Ya. Mereka sarapan kadang semen 3 roda, Tat. Biar kokoh dan terpercaya, Tat. Masya Allah. Ya itulah, maksudnya jomblo tuh kayak aku juga kalau ketemu jomblo tuh sebenarnya pengen semangatin gitu bahwa maksudnya bukan jadi ngeremehin masalah, tapi dulu waktu kecil aja kita jatuh bangkit untuk bisa berjalan dan berlari gitu. Dan naik sepeda juga ada proses jatuhnya juga, tapi kita akhirnya bisa terus kekeh itu maksudnya bisa konsisten untuk belajar gitu naik sepeda sampai akhirnya kita lancar naik sepeda. Begitu juga dalam kehidupan, mungkin aku kadang suka nyemangatin jomblo tuh bahwa ketika kamu sedang dikecewakan, artinya ya Allah sedang berikan hidayah kepada diri kita untuk kemudian menjaga kesendirian kita bersama Allah. Sendiri itu kan nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika sendirinya itu senantiasa kita bersama Allah, disadari kita bersama Allah. Kan enak ya kalau kayak gitu. Tapi kalau jomblo diratapi ya mati kayaknya tadi. Sedih banget kita kayak lu sedih tiap malam minggu doainnya udah habis sholat isya tuh hujan. Kayaknya supaya yang pacaran tuh bubar gitu. Waduh kan kasihan lah gitu kadang ya Tat ya. Masya Allah. Kayaknya dakwah ini pun bisa merangkap kedua golongan Ustaz ya. Baik golongan jomblo maupun golongan anak yang suka pacaran. Ya. Mungkin gitu Ustaz ya. Betul. Karena jomblo yang karena pilihan mereka sendiri karena sudah trauma dan maaf sampai terenggut keperawanannya itu kan ya karena bermula dari pacaran itu sendiri ya. Iya, betul. Dan jomblo emang berkelas-kelas, Tat. Ada jomblo ada kelasnya ini ya. Jomblo junior itu memang yang usianya masih muda-muda lah. Tapi ada jomblo senior, Tat. Ya janda, duda, kan itu jomblo senior, Tat. Jomblo senior yang memang sudah terdewasakan dengan pengalaman cinta. Wah, sehingga akhirnya dia takut untuk memulai lagi berumah tangga. Ada kayak gitu juga, ada juga Tat yang kayak sampai begitu. Masya Allah. Itu sebenarnya bisa di ruqyah gitu, Sat. Bisa jadi ada gangguan jin kah? Bisa, Sat. Kayak maksudnya lama dia nggak menikahnya. Iya. Kalau tadi mungkin yang jomblo, duda dan janda kan berarti sudah pernah menikah ya. Iya. Ada yang perawan dan bujang sampai umur yang sudah sangat senior, sudah sangat matang, Sat. Udah kepala 3, kepala 4, memang nggak kepengen menikah gitu. Trauma sama laki-laki, trauma sama perempuan. Bahkan nggak ada rasa tertarik sama lawan jenis. Ini juga termasuk bagian dari makar-makarnya setan. Bukan fitrah, bukan karena jiwa perempuan yang terjebak pada casing laki-laki. Bukan karena jiwa laki-laki yang terjebak di casing perempuan. Nah, seperti itu. Allah sudah atur fitrah manusia itu sudah tepat. Nggak mungkin keliru. Yang bikin keliru ya manusianya sendiri. Dan dibantu sama setan yang membisikannya. Ini Tat, ada di Sukabumi. Aku punya ya sebut jamaah lah ya teman lah aku saudara kayak gitu anggapnya. Nah, beliau ini seorang ibu, anaknya itu jadi tiba-tiba berkhianat kepada ibunya, Tat. Durhaka sama ibunya sampai ibunya dilaporin ke polisi, Tat. Karena katanya yang pertamanya emang katanya diguna-guna. Sampai akhirnya si rumahnya itu selalu ada dentuman di atas rumah. Di atap ya. Sampai itu tuh deket banget sama si cewek itu nggak bisa lepas, Tat. Nah begitu yang ini lepas, si laki-laki ini justru ke wanita yang lain, tapi akhirnya si sifat dari laki-laki ini balik ke ibunya makin kasar lagi. Bahkan kemarin ibunya udah statement, saya mau coret dia dari kartu keluarga. Allah. Karena ibunya sendiri dilaporin ke polisi ya. Dilapor ke polisi, kemudian disewa pengacara segala macam untuk menjerumuskan ibunya ke penjara. Itu sampai bisa begitu kah? Ada namanya ilmu gendam atau ilmu pelet, itu memang bisa merubah watak dan karakter seseorang. Karena tujuan sihir dari zaman dulu sampai sekarang, dari zamannya Harut dan Marut sampai sekarang itu nggak lepas dari dua hal, as-sorfu dan al-atfu. Al-atuf. Kalau sorfu kan membuat seseorang itu akhirnya berpaling. Dari yang tadinya sifatnya itu penyayang, jadi berpaling jadi membenci. Begitu banget. Kalau ataf kebalikannya, dari yang tadinya benci dia jadi sayang, dia jadi cinta. Yang pertama tadi apa? As-sorf. Jadi dia tujuannya ini bisa untuk
memisahkan antara suami dengan istrinya, atau dua orang yang sedang menjalin hubungan bisnis misalnya, atau mungkin orang yang sedang dikhitbah, sudah ada yang mengkhitbah nih tiba-tiba gagal gitu aja, dibikin benci dua-duanya. Itu sorfun. Oh, itu bisa jadi pengaruh sihir, ada sihirnya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Mereka para tukang sihir mempelajari dari mereka berdua, yakni Harut dan Marut, ilmu yang dapat memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Nah, ini kan berarti memang sihir tafrik kalau istilahnya ya. Tafrik atau sorf ini memang betul-betul ada dan Al-Quran telah mengabarkannya. Sampai sekarang lagi ada. Sampai sekarang. Awet ya? Awet. Turun-turun pelet juga ada, Ustaz. Nah, pelet. Ini seperti yang disabdakan Nabi SAW. Di antaranya inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, jambi-jambi yang syirik. Tamimah, jimat yang digantungkan di leher. Dan tiwalah ini ilmu pelet. Itu syirik kata Nabi. Jadi memang di zaman jahiliyah pun sudah ada yang namanya ilmu-ilmu pelet. Ilmu-ilmu sudah ada. Supaya wanita bisa menaklukkan hati pria, tidak melirik sana kemari. Nah, menjadikan dia hanya satu-satunya yang dicinta. Hati-hati bagi para hati-hati bagi para wanita ya. Wanita dan laki-laki itu. Ya, khawatirnya kan sekarang lagi musim pelakor kan, Tat. Jadi akhirnya para istri berpikir udah mending saya pelet saja nih suami saya biar setia sama saya. Bisa jadi gitu ya, Tat? Itu malah nanti bisa berbalik, Sat. Pengalaman kami ketika menangani kasus-kasus orang yang sebelumnya menggunakan ilmu pelet, ketika peletnya berhasil, dia berhasil menikah karena perantaraan ilmu peletnya, nanti akan dibalik sama Allah. Keadaan yang tadinya sangat cinta, kalau dia sudah menikah dibikin menjadi sangat-sangat benci. Cekcok terus hawanya. Akhirnya ujung-ujungnya satu hal yang paling diridhoi sama setan, sama iblis, yakni perceraian. Perceraian tanpa uzur. Itu kan sangat disukai iblis. Itu paling disukai. Yang katanya iblis dikasih mahkota gitu, Tat. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan, setiap harinya diutus semua bala tentaranya untuk menyebar ke seluruh penjuru muka bumi, menggoda manusia. Ada yang goda sampai mencuri, lapor ke iblis, kamu belum apa-apa. Menggoda sampai membunuh, ecek-ecek, menggoda sampai korupsi misalnya, ecek-ecek, menggoda sampai cerai. The best of itu. Ni'mas syaitan anta. Sebaik-baik setan itu kamu. Dapat piagam berarti kayak gitu ya? Dapat penghargaan. Iya, trofi. Oh, prestasi tertinggi setan adalah ketika menceraikan tanpa uzur, Ustaz ya. Karena memang cerai memang dalam syariat memang boleh. Ya, ya. Tapi ya dibenci sama Allah itu. Ya, itu dibenci sama Allah. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian saling melupakan keutamaan antara kalian, antara suami dengan istrinya. Kalau misalnya sebelum menikah dia punya 1000 alasan untuk memilihnya, mestinya setelah menikah harus punya berjuta alasan untuk memaafkan kesalahan pasangannya. Itu quotes juga kan bagus ya? Oh iya, itu quotes by apa ini? Apa tadi, Tat? Hokage. Berjuta. Kalau sebelum nikah ya. Dia pasti kan punya tuh waktu masa ta'aruf misalnya atau habis nazar. Pasti dia punya ribuan alasan tuh. Oh, dia cantik, solehah, bla 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 bla. Nah, mestinya kalau sudah nikah harus punya jutaan alasan, bukan hanya ribuan, untuk memaafkan kenapa kok bisa salah begini dan begitu. Masya Allah. Itu supaya rumah tangga di antara kaum muslimin itu ya tidak ada yang retak. Karena hancurnya suatu bangsa, hancurnya suatu kaum berawal dari gejolak di rumah tangga yang tidak harmonis. Akhirnya kalau misal seperti itu anak-anak terbengkalai, nggak terdidik dengan baik, akhirnya menimbulkan generasi-generasi yang tidak jelas, tidak berkualitas. Nah, berarti kayak misalkan kayak tadi kasus yang tadi ya, Ustaz. Misalkan si laki-laki kan tadinya dipelet sama si wanita A nih, kemudian berhasil terlepas. Nah, apakah efeknya masih ada sehingga dia pindah ke wanita lain? Enggak, kalau seperti itu, pelet itu kan ditujukan supaya seseorang itu ke kita gitu. Iya, jatuh cinta hanya pada orang yang memeletnya. Namun efek setannya, jiwa-jiwa syaitoniahnya masih ada. Itu masih ada. Sehingga mungkin dia suka dengan wanita yang
maaf mungkin kurang baik sehingga dia malah menuntut balik ke ibunya dengan sifat setan juga. Dan tapi bisa disembuhkan sebenarnya. Bisa disembuhkan. Nah, cuma kadang-kadang orang yang dipeletkan tidak mau untuk diruqyah. Ya itu dia. Ya, kalau solusinya nih ya yang diajarkan oleh Ustadz saya, ya, itu dengan dibacakan air ruqyah. Bacakan ruqyah pada air ya. Air itu ditaruh di air di semprotan. Semprotan bekas pewangi atau apa ya. Gitu. Nanti disemprotkan ke baju-bajunya, di kasurnya. Semprotkan di piringnya. Campur ke galon buat mandi, buat masak. Itu bisa seperti itu. Dan itu berefek, Ustaz. Muntah kayak gitu sampai bisa gitu. Bisa sampai muntah. Dan nggak mesti muntah juga, Ustaz. Kadang-kadang dia langsung sadar. Yang tadinya dia nggak ingat sama sekali anak istrinya, nggak ingat sama sekali orang tuanya, insya Allah nanti lambat laun dia akan terbuka. Ya tentu kita berharap terus sama Allah ya. Adapun ruqyah ini perantaraan yang dianjurkan sesuai syariat Islam. Karena kasihan lihat orang tuanya sih, aku kadang sedih berkepanjangan juga di orang tuanya. Akhirnya suka, ya kalau curhat tuh gimana ya Ustadz, katanya nih anak saya begini, dulunya rajin, tahajudnya bagus, sholatnya, saumnya jalan, tapi justru sekarang ke orang tua jadi begini. Itu kayak 180 derajat pindah gitu, Ustadz ngebalik banget gitu, Masya Allah. Subhanallah, ini ternyata kaitannya erat Pak nih. Dakwahnya Kang Ustadz Boni dengan kita di jalur ruqyah syariah ini, dan aku baru tahu loh bisa. Iya, pasien-pasien yang datang ke Arsa Daya Daka, Ustadz. Iya. Di yayasan kami atau datang langsung untuk jadi narasumber di MFO ini, rata-rata bisa dibilang 80% kasusnya pasti karena masalah rumah tangga. 80% karena rumah tangga? Iya, 20% yang lainnya lah. Ya. Ada yang karena suami ke istri, istri ke suami yang nggak bisa memahami istrinya, ya kan begitu. Istri kan yang namanya wanita ya, diberikan kelebihan sama Allah kan perasaannya lebih dominan. Iya. Laki-laki diberikan kelebihan sama Allah, logikanya lebih dominan. Jadi kadang kurang peka sama perasaan wanita. Iya, betul banget. Adapun wanita kadang juga nggak bisa memahami laki-laki yang memang dia itu secara perasaan kurang peka. Akhirnya baper. Baper, cekcok, jin masuk di situ. Walaupun pasti ada masalah psikisnya juga, tapi masalah psikis ini ya nanti akan ditumpangi sama jin. Maka ini kayaknya keren ini. Bikin kajian ruqyah dan baper. Wah. Ya emang cocok soalnya, Tat. Saya nggak kepikiran sampai dalam tanda kutip ekstrim itu gitu ya. Yeah. Karena aku suka mikirnya, karena kadang kalau secara cara pandang aku kan ada masalah psikologis atau masalah ya tadi pengalaman segala macam, lebih ke sana kan kalau larinya kayak sampai ke ini gangguan ada jin segala macam. Aku tuh kadang iya bisa gitu ya gitu, nggak sampai segitunya gitu. Karena sampai ya tadi kesedihan yang teramat sangat mendalam banget kan, itu banyak banget yang seperti itu. Kemudian sampai ya jadi mematikan potensi yang sebenarnya dia bisa bangun gitu sebenarnya. Yang kadang kita udah kasih tahu atau kita nasehatin nggak berubah juga gitu. Dan akhirnya ya tadi jomblo berkepanjangan gitu. Jadi sampai bertahun-tahun nggak nikah, padahal usianya udah sangat mantep untuk kemudian menikah. Makanya bisa nggak kayak seseorang itu justru, misalkan nih, saya kecewa sama satu wanita, saking kecewanya saya sakit hati, lalu saya akhirnya sewa dukun lah misalkan, untuk kemudian buat dia nggak bahagia sama siapapun. Justru orang yang terlalu logis itu orang yang paling mudah kadang-kadang untuk disihir. Nah kan kita nggak sadar nih, misal nih aku ternyata kena nih misalnya, terus cara aku ngedetect bahwa aku kena itu gimana, Atau harus memang ada orang yang... Diruqyah, antum udah pernah diruqyah belum?